Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai lembaga yudikatif di pemerintahan Indonesia. Namun sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Angelina Nur Aming. Saya Octavia Nova. Saya Rahel Putri Mawarni. Saya Ksatria Valen. Saya Dian Permata. Saya Yuyung. Berikut penjelasan dari kami. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif dan kekuasaan kehakiman kehadirannya tidak dapat dipisahkan karena lembaga yudikatif adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegak hukum atau penguji material, penyelesaian perselisihan, serta mengesahkan atau membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar negara. Adapun lembaga yudikatif di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Saya akan menjelaskan apa itu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara pada tingkat kasasi, serta melakukan pengawasan terhadap lingkungan peradilan lainnya, termasuk peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia yang didirikan pada tahun 2003. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, serta menangani perkara impeachment presiden dan wakil presiden. Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berperan sebagai pengawas terhadap seluruh proses peradilan di Indonesia. Ia seperti seorang kepala sekolah yang mengawasi seluruh guru dan murid di sekolahnya. Mahkamah Agung memastikan bahwa setiap persidangan berjalan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan teknis yang mengatur bagaimana sebuah perkara harus ditangani di pengadilan. Peraturan ini seperti aturan main dalam sebuah pertandingan. Dengan adanya aturan yang jelas, maka proses peradilan bisa berjalan dengan lebih teratur dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan kewenangan dan juga kewajiban dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga dan juga menegakkan konstitusi. Kewenangan MK bersifat khusus dan sangat strategis karena berhubungan langsung dengan dasar negara. Berikut merupakan kewenangan MK secara garis besar yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. MK berwenang memeriksa apakah satu undang-undang telah disahkan oleh lembaga legislatif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jika ditemukan ketidaksesuaian, MK berhak untuk menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional dan tidak berlaku. Kemudian yang kedua, MK berhak memutus sengketa kewenangan lembaga negara. MK berwenang menyelesaikan perselisihan antara lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, jika terjadi perselisihan antara pemerintah dan DPR mengenai suatu kebijakan, MK dapat memberikan putusan yang final dan meningkat. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. MK berwenang membubarkan partai politik jika partai tersebut terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Yang keempat, MK berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses pemilihan umum seperti sengketa perolehan suara atau juga dugaan kecurangan. Beralih ke pembahasan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga negara, MK memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.
dengan memastikan bahwa semua lembaga negara menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi, menjamin tegaknya hukum dan keadilan melalui putusan-putusan yang adil dan tidak memihak, menjaga stabilitas politik dengan menyelesaikan sengketa yang timbul di antara lembaga dengan secara cepat dan juga tepat, melindungi hak asasi manusia dengan memastikan bahwa setiap undang-undang dan kebijakan negara tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Singkatnya, MK berperan sebagai penjaga konstitusi dan juga penengah dalam berbagai sengketa yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Putusan MK bersifat final dan mengikat bagi semua pihak, sehingga memiliki implikasi yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Fungsi Komisi Yudikatif dalam pengawasan etika hakim. Yang pertama, menjaga independensi hakim. Komisi Yudikatif memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, termasuk pemerintah atau pihak swasta. Yang kedua, menegakkan kode etik. Komisi Yudikatif memiliki wewenang untuk membuat dan menegakkan kode etik bagi hakim. Hal ini bertujuan untuk menjaga martabat dan integritas hakim. Yang ketiga, menerima dan menyelidiki laporan. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim kepada Komisi Yudikatif. Komisi Yudikatif kemudian akan menyelidiki laporan tersebut. Yang keempat, memberikan sanksi. Jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran etika, Komisi Yudikatif dapat memberikan sanksi kepada hakim, mulai dari teguran hingga pemberhentian. Hubungan antara Komisi Yudikatif dengan lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia sangat penting dalam konteks pemisahan kekuasaan dan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman. Yang pertama, hubungan dengan lembaga eksekutif. Pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, Komisi Yudikatif berfungsi untuk mengawasi perilaku hakim dan menjaga independensi lembaga peradilan. Meskipun Komisi Yudikatif tidak memiliki wewenang langsung untuk mengawasi eksekutif, keberadaan Komisi Yudikatif membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh lembaga eksekutif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Yang kedua, kerjasama dalam penegakan hukum. Komisi Yudikatif dapat bekerja sama dengan lembaga eksekutif seperti KPK dalam upaya pencegahan korupsi di kalangan hakim. Misalnya, kolaborasi ini dapat mencakup program-program pelatihan dan sosialisasi mengenai integritas dan etika bagi hakim. Yang ketiga, hubungan dengan lembaga legislatif. Usulan pengangkatan Hakim Agung, salah satu tugas utama Komisi Yudikatif dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Proses ini menunjukkan interaksi langsung antara Komisi Yudikatif dan lembaga legislatif, di mana DPR memiliki peran penting dalam menyetujui atau menolak calon hakim yang diusulkan. Yang ketiga, pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan. Komisi Yudikatif juga berperan dalam memberikan masukan kepada DPR terkait rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan. Hubungan kasus dengan kinerja Mahkamah Agung. Hubungan antara kasus sengketa warisan ini dan kinerja Mahkamah Agung terletak pada kemampuan lembaga tersebut untuk satu, menegakkan hukum. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengawal hukum, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 2, menyediakan solusi. Dengan memutuskan sengketa ini, Mahkamah Agung tidak hanya memberikan solusi bagi para pihak, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Yang ketiga, memperbaiki proses peradilan. Melalui putusan yang adil dan transparan, Mahkamah Agung berkontribusi pada perbaikan proses peradilan secara keseluruhan, termasuk dalam hal penanganan perkara waris. Secara keseluruhan, putusan MA nomor 1027 PK/PDT/2023 merupakan contoh nyata dari implementasi hukum waris di Indonesia dan menunjukkan bagaimana kinerja Mahkamah Agung dapat mempengaruhi resolusi konflik dalam konteks hukum perdata. Kasus sengketa Pilpres 2024 memiliki hubungan yang erat dengan kinerja Mahkamah Konstitusi atau MK dalam menangani perselisihan hasil pemilu. Berikut adalah beberapa aspek yang menggambarkan hubungan tersebut, yaitu yang pertama ada proses penanganan sengketa. Wewenang MK memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) sebagai lembaga yang bertugas menjaga konstitusi dan keadilan dalam proses pemilu. Dalam konteks Pilpres 2024,
MK berperan sebagai pengadil akhir yang memutuskan apakah hasil pemilu sah atau perlu diulang. Simulasi dan persiapan sebelum menangani perkara. MK melakukan simulasi penanganan sengketa untuk memastikan proses berjalan lancar. Ini menunjukkan kesiapan dan profesionalisme MK dalam menghadapi berbagai tuntutan hukum yang diajukan oleh pasangan calon. Keputusan dan dampaknya. Putusan menolak gugatan pada 22 April 2024. MK menolak seluruh gugatan dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Putusan ini mencerminkan kinerja MK dalam menilai bukti dan argumen yang diajukan, serta menegaskan integritas proses pemilu. Reaksi publik. Putusan MK memicu berbagai reaksi dari masyarakat, termasuk protes dari pendukung pasangan calon yang kalah. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan MK tidak hanya berdampak pada pihak yang terlibat langsung, tetapi juga pada persepsi publik terhadap integritas lembaga tersebut. Kinerja dan citra lembaga. Kinerja MK dalam menangani sengketa Pilpres 2024 akan mempengaruhi citra lembaga tersebut di mata publik. Penolakan terhadap gugatan dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik, tetapi juga dapat menimbulkan kekecewaan di kalangan pendukung calon yang merasa dirugikan. Tantangan di masa depan. Keputusan MK dalam sengketa ini akan menjadi acuan bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu akan diuji kembali pada pemilu berikutnya. Dan bagaimana mereka menangani isu-isu yang muncul akan sangat menentukan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Secara keseluruhan, hubungan antara kasus sengketa Pilpres 2024 dan kinerja Mahkamah Konstitusi sangat kompleks, mencakup aspek legal, sosial, dan politik yang saling berinteraksi. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga yudikatif juga bekerja berdasarkan supremasi hukum, di mana individu atau lembaga termasuk pejabat pemerintahan tunduk pada hukum yang sama tanpa kecuali. Prinsip ini penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan merata bagi semua pihak tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa. Dapat disimpulkan bahwa lembaga yudikatif merupakan penjaga keadilan, penafsiran hukum, serta pelindungan hak-hak konstitusional warga negara. Keberhasilan lembaga ini dalam menjalankan tugasnya secara independen dan transparan adalah kunci untuk mewujudkan negara yang adil dan demokratis dan berkeadilan sosial. Itu penguatan sistem peradilan termasuk pengawasan terhadap yudikatif harus menjadi prioritas bagi negara demi menciptakan tahanannya, hukum yang adil dan menjamin kesejahteraannya serta keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.